Nah, terkadang kita pacaran itu kan nggak tahu tujuannya mau apa. Atau anak-anak kita juga yang sekarang lagi menikmati masa mudanya, mau mulai dari SMA, kuliah, asal pacaran, tapi tidak tahu apa yang mau dicarinya di dalam sebuah hubungan. Relationship goals, ya. Berbicara mengenai pacaran dan pernikahan tidak ada habisnya, ya, dan saya yakin dan percaya ini suatu hal yang sangat penting di dalam ritme kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini saya ingin mencoba berbagi terhadap pergumulan-pergumulan yang sering saya jumpai ketika konseling, ya, dengan berbagai orang, ya. Nanti kita bisa tanya jawab, mungkin ada kasus-kasus yang ingin kita berikan saran. Saya mulai, ya. Ya, sebelumnya saya sudah menulis 3 buku yang berkaitan dengan relationship, yaitu Pacaran, Pernikahan, dan Seks, lalu ada Perzinahan, ini dari hasil tesis saya, dan Perceraian. Ya, perceraian. Nah, tadi ketika diperkenalkan Ibu Sin, tesis dan disertasi saya memang perzinahan, dan sekarang sedang membahas perceraian untuk menyelesaikan studi doktor saya. Ini memang kerinduan dari diri saya, ya. Jadi memang ini hal yang dari muda dulu kerinduan, dan sampai sekarang pun ini tetap menjadi hal yang utama di dalam hidup saya. Oke. Pertama-tama saya ingin memberitahu dulu dari pacaran. Nah, kita perlu mulai dulu dari dasarnya, pacaran. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran atau pacar itu teman lawan jenis yang tetap. Ya, ini perlu kita garis bawahi kata tetap ini, Bapak Ibu Saudara, karena kalau nggak tetap nanti bisa jadi playboy atau playgirl, kan, ya. Yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Ini definisi menurut KBBI, ya, definisi resminya. Nah, terkadang kita pacaran itu kan nggak tahu tujuannya mau apa. Atau anak-anak kita juga yang sekarang lagi menikmati masa mudanya, mau mulai dari SMA, kuliah, asal pacaran, tapi tidak tahu apa yang mau dicarinya di dalam sebuah hubungan. Nah, yang pertama, pacaran pastilah step awal yang serius menuju pernikahan. Kita perlu dulu memiliki paradigma ini supaya kita tahu apa maksudnya kita pacaran. Dan bagi kita orang tua yang ada hadir di sini, ini juga perlu kita ajarkan ke anak-anak kita supaya tidak asal-asal dalam pacaran. Ya, lebih baik berteman. Mungkin itu bahasa kita sebagai orang tua, kan? Nah, nggak usah dulu pacaran, lebih baik berteman. Nah, kalau dia tanya, emang kenapa, Pak? Emang kenapa, Ma? Nah, kita perlu memberitahu bahwa pacaran itu sendiri nggak main-main. Karena itu sebenarnya adalah step awal yang serius menuju pernikahan. Nah, ini yang perlu orang tua pikirkan juga, dan juga anak muda, ya, supaya tidak salah langkah. Nah, yang kedua, pacaran ini perlu, kenapa? Karena adalah momen di mana mengenal bibit, bobot, bebet. Saya rasa ini sudah menjadi budaya. Bibit, bobot, bebet, ya. Kalau kita sering mendengar cinta itu buta, atau kita kebanyakan nonton film Romeo dan Juliet, gitu, ya, sehingga kita merasa, nggak perlu latar belakangnya, nggak perlu bagaimana pendidikannya, nggak perlu bagaimana keluarganya, nggak perlu bagaimana pekerjaannya. Saya rasa orang tua pun harus perlu memberikan pengetahuan bahwa bibit, bobot, bebet itu hal yang sangat perlu. Jadi anak muda yang mendengar seminar ini juga jangan cinta buta, jangan asal pacaran, harus mengetahui latar belakangnya. Nah, berikutnya, seperti saya katakan, pacaran itu persiapan serius karena ada visi di pernikahan. Nah, ini yang kita sering miss. Nanti akan saya bahas di bagian pernikahan, ya. Kita nggak punya visi di pernikahan. Saya pernah tanya kepada orang yang saya konseling, anak muda, kenapa kau menikah? Dia dengan gampangnya menjawab, disuruh orang tua. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa anak muda ataupun orang tua sekalipun harus tahu dan menanamkan visi di dalam pacaran menuju pernikahan.
Kalau tidak ada visi itu, jangan heran nanti di dalam keluarganya, di dalam pernikahannya sering terjadi konflik karena nggak tahu mau ngapain di dalam pernikahan. Nah, itu singkat mengenai apa sih pacaran itu. Nah, kita lihat dari kulitnya dulu. Pacaran itu kan kulit ya, bagian luar sekali ya. Oke. Saya catat selanjutnya, kenapa pacaran? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Yuk kita para orang tua, Bapak Ibu Saudara, perlu duduk empat mata kalau anak kita sudah dewasa, ya, tanya, kenapa pacaran? Supaya dia juga tahu dan tidak asal-asal. Nah, saya sedikit harus ilmiah, ya, karena ada jurnal ilmiah yang mencatat ini. Hasil penelitian mengungkapkan mayoritas lajang di Indonesia, ya, mengalami kondisi tertekan. Nah, itulah alasan kenapa orang buru-buru pacaran. Nah, ini penelitian ilmiah. Jadi kalau ada yang bilang, single itu pilihan, jomblo itu nasib, nah itu hanya pembelaan diri saja itu. Menurut saya itu hanya pembelaan diri saja. Karena bagi saya sama aja nasibnya ya, nggak punya pasangan. Gitu ya. Sebenarnya ada kondisi yang tertekan, sehingga anak-anak muda atau anak kita, Bapak Ibu Saudara, pengen sekali pacaran, tetapi nggak tahu apa tujuannya pacaran. Nah, sebagai orang tua, kita perlu mengawasi dan memberitahu kenapa harus pacaran. Nah, kedua, ini yang penting, kecenderungan budaya Indonesia. Usia, ya, ini paling dihindari anak muda ini kalau kumpul keluarga ya. Selalu ditanya, mana pacarmu? Udah usia segitu kok nggak punya pacar? Gitu ya. Apalagi udah 30 tahun ke atas, apalagi itu untuk perempuan gitu ya. Selalu ada perbandingan laki-laki dan perempuan, selalu perempuan itu kayaknya selalu disudutkan kalau soal jodoh ya. Kalau usianya 30 tahun ke atas dibilang jangan kerja mulu, cari dong pacar gitu ya. Cari dong calon suami, mama papa udah pengen cucu nih. Jangan kerja mulu gitu. Itu budaya Indonesia. Saya yakin di dunia barat tidak seperti itu. Kedua, pekerjaan. Nah, sering sekali kita merasa sudah mapan, sudah settle, gaji jelas, rumah sudah ada, mobil sudah ada, saatnya cari pendamping hidup. Nah, ini budaya. Padahal itu bukan menjadi hal yang utama di dalam pacaran menuju pernikahan. Tetapi karena ini budaya, ini sudah melekat sekali di dalam diri anak-anak muda atau orang tua di Indonesia. Nah, yang terakhir itu medis ya. Menurut Elizabeth Hurlop ini medis ini pun di budaya Indonesia kuat sekali. Jadi kayak kita dihantui dan ditakut-takuti, Bapak Ibu Saudara. Apalagi lagi-lagi, untuk yang perempuan, jangan lama-lama, nak. Biasanya usia 30 ke atas nanti sulit dapat anak. Oh, itu kan menghantui ya. Sehingga anak perempuan, anak kita perempuan, buru-buru pacaran, buru-buru nikah. Padahal kalau ditanya alasannya kenapa? Nanti nggak bisa punya anak, Pak. Waduh, itu budaya. Ya. Budaya ini pun bukan salah, ini tidak salah. Ini menjadi bagian hidup di dalam diri lingkungan Indonesia. Ya, tapi kita perlu tahu dulu, kenapa sih pacaran yang harus dilakukan orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia ini? Ini alasannya. Lalu mulai merasakan apa itu cinta, ya. Tapi saya tanya dulu, di pacaran itu cinta sejati atau cinta monyet, gitu ya. Nanti akan saya bahas di pernikahan tuh. Dalam pacaran itu cinta sejati atau cinta monyet? Kalau kita tanya, kenapa kau pacaran sama dia? Nggak tahu. Ada perasaan yang aneh saja. Nah, itulah cinta, katanya. Ya. Sudah merasakan yang namanya cinta. Pokoknya pengen sama dia saja, ya. Yang lain ngontrak. Dunia ini milik berdua, gitu ya. Itulah cinta. Nah, faktor lainnya, penasaran. Nah, ini yang bahaya. Khususnya anak muda, ya. Yang kalau tidak diawasi, tidak dibina oleh kita orang tua, penasaran. Coba dulu lah gimana rasanya pacaran. Dan pengaruh pergaulan. Biasanya yang paling dirugikan kalau penasaran dan coba-coba itu selalu perempuan. Betul ya? Laki-laki itu kalau pacarannya coba-coba, yang paling dirugikan itu adalah perempuan. Nah, sebagai anak muda yang benar, jangan sampai itu kita lakukan. Dan sebagai orang tua yang betul-betul mendidik anaknya, jangan sampai anak kita merusak anak orang. Nah, kan seperti itu ya. Makanya juga orang tua memegang peranan penting di dalam pacaran. Mengawasi anaknya, menanyakan kenapa kau pacaran dan apa tujuan. Nah, ini penting.